Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa satu emiten yang akan membagikan dividen interim dan secara tren yang sebelumnya downtrend saat ini sudah mulai naik dan reversal trend. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Demas. Saham Demas hari Jumat kemarin naik 7% lebih ke harga 182. Dan bisa kita lihat di grafik, sebelumnya saham Demas bergerak downtrend setelah turun bawah garis EMA 50 150. Beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, masih gagal break dan bergerak turun. Tapi hari Jumat kemarin langsung terbentuk gap up dan candle langsung berada di atas garis EMA 50 150. Dan malah langsung berada di atas resisten 180. Jadi sebelumnya pada hari Kamis penutupan di 169, pada saat pembukaan langsung di 176. Dan MACD terlihat terus bergerak naik. Dan memang ternyata Demas akan tebar dividen interim sebesar 722 miliar. Untuk per lembar sahamnya itu di angka Rp15. Jadi dividen yieldnya lumayan besar. Dan dari data broker summary jika kita lihat, pada kenaikan 7% lebih ini terlihat masih ada sedikit akumulasi asing jika kita perhatikan dalam satu minggu ini terus akumulasi saham Demas. Jadi dari data yang kita dapat, Demas menarik untuk dipantau karena sebelumnya trennya downtrend, saat ini sudah mulai reversal trend. Apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold selama Demas masih berada di atas garis EMA 50 yang saat ini di 173. Jadi selama masih kuat di angka 173 atau di garis EMA 50, Demas trennya minimal akan sideways cenderung uptrend. Dan saat ini saya lihat masih ada potensi untuk naik menuju harga 185 sampai 188. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, jadi minggu depan baru mau entry, sebaiknya wait and see dulu. Paling aman adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 sampai garis EMA 50 untuk entry-nya. Jadi jangan paksa untuk mengejar pada saat harga sudah naik lumayan tinggi seperti ini. Karena biasanya ada potensi untuk terkena profit taking atau terkena pullback. Apabila pada saat pullback mengetas kedua garis EMA ini masih bisa bertahan, baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Apalagi bisa kita lihat X date dividennya itu tanggal 8 November. Apabila tanggal 8 November ternyata ada penjualan dan bergerak turun, baru teman-teman wait and see, lihat apakah masih bisa bertahan di garis EMA 50 150. Selanjutnya saya akan analisa temannya satu sektor yang sama, yaitu saham BES, yang beberapa waktu yang lalu juga kami sarankan untuk masuk watchlist karena pada satu BES mencoba untuk break garis EMA 50. Tapi bisa kita lihat beberapa kali mencoba untuk break ini belum terkonfirmasi break, sehingga memang belum layak untuk kita entry. Dan terlihat malah saat ini ternyata bergerak turun. Dan lanjut turun menuju support di 150. Jadi BES hari Jumat kemarin turun 6% lebih atau ARB ke harga 149. Jadi saat ini mengetes support di 150. Dan secara tren BES saat ini sudah mulai melemah trennya. Jadi terkonfirmasi BES saat ini sudah tidak uptrend. Dan apabila support di 150 terlewati, ada potensi mengetes garis EMA 150 di 143. Dan garis MACD terlihat saat ini juga masih lanjut bergerak turun. Untuk BES bisa kita lihat pada penurunan 6% lebih ini masih distribusi. Asing juga terlihat masih terus distribusi saham BES ini. Jadi untuk BES menurut saya harus hati-hati karena mencoba break garis EMA 50 beberapa kali masih gagal break, berarti ini resisten kuat. Saat ini support di 150 bisa trade spekulatif buy apabila teman-teman mau coba spekulatif di sekitar harga 150 karena sudah turun dalam, ada potensi minggu depan untuk technical rebound sementara. Apabila berhasil naik di atas harga 150 bisa coba entry dengan target jangka pendek di harga 160. Tapi ingat apabila ternyata support ini terlewati, BES akan lanjut turun ke garis EMA 150. Jadi mau entry tetap harus wait and see dulu, lihat apakah berhasil naik di atas harga 150. Apabila masih gagal naik di atas harga 150, sebaiknya jangan entry dulu. Karena secara tren menurut saya akan
mulai jelek trennya. Selanjutnya saya akan analisa saham ASRI yang hari Jumat kemarin naik 4% lebih ke harga 177. Dan bisa kita lihat ASRI saat ini berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150. Walaupun ini memang belum terkonfirmasi break, tapi karena candlenya sangat solid, besar potensinya untuk break garis EMA 50 150 minggu depan. Jadi sebelumnya bisa kita lihat berhasil naik di atas garis EMA 150, tapi mencoba untuk break garis EMA 50, gagal break, kembali turun. Beberapa kali mencoba untuk naik kembali di atas kedua garis EMA ini masih gagal, dan hari Jumat kemarin berhasil naik. Jadi menarik untuk dipantau karena apabila terkonfirmasi break, maka saham ASRI akan mulai bergerak uptrend kembali. Jadi sama seperti di sini, turun, mencoba break, setelah berhasil break, lanjut bergerak naik, dan garis EMA 50 150 akan berubah menjadi support. Sehingga potensi untuk lanjut naik masih sangat besar selama support EMA 50 150 tidak terlewati. Dan garis MACD pun terlihat saat ini mulai bergerak naik. Dan jika kita perhatikan di sini, kenaikan 4% lebih ini terlihat masih ada akumulasi, tapi asing terlihat masih terus distribusi saham ASRI ini. Jadi dari data yang kita dapat, ASRI saya lihat masih ada potensi untuk naik menuju harga resisten berikutnya di 180. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry juga, menurut saya sebaiknya tunggu ASRI terkena pullback dulu ke garis EMA 50 150, baru teman-teman ikutan entry untuk lebih amannya. Jadi untuk garis EMA 50 saat ini di 174 dan garis EMA 150 di 171. Jadi jangan paksain untuk mengejar di harga sekarang karena saat ini sudah dekat dengan resisten 180. Apabila seni depan dibuat naik di atas harga 180, teman-teman coba entry dan ternyata malah berbalik arah, teman-teman akan loss dan takutnya malah kembali mengetes garis EMA 50 150. Jadi sebaiknya apabila mau entry harus lebih disiplin karena ini, ingat, ini belum terkonfirmasi break garis EMA 50 150. Selanjutnya saya akan update pergerakan dari saham MNCN yang beberapa hari lalu baru kami analisa. Dan bisa kita lihat MNCN saat ini masih naik 1% lebih ke harga 835. Dan saat ini dekat dengan target analisa di video sebelumnya di garis EMA 50 di harga 850. Dan secara tren memang saat ini terlihat MNCN mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi sebelumnya bergerak sangat downtrend, saat ini mencoba untuk reversal trend, dan garis MACD pun saat ini telah berpotongan dan bergerak naik. Tapi tetap ingat, ini ada garis EMA 50. Apabila masih gagal break, MNCN masih ada potensi sideways cenderung downtrend. Dan dari data broker summary terlihat kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi, asing terlihat masih masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat MNCN masih ada potensi untuk mengetes garis EMA 50 minggu depan. Jadi masih ada potensi untuk naik menuju harga 850. Tapi ingat, ini target take profit apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar harga 800 atau target take profit di video sebelumnya. Karena apabila kita lihat ternyata minggu depan mencoba break garis EMA 50 gagal break, saya lihat MNCN masih ada potensi untuk turun kembali. Jadi masih ada potensi turun ke harga 835 sampai harga 800. Karena secara tren belum ada reversal trend selama masih gagal break garis EMA 50. Tapi apabila kita lihat minggu depan berhasil naik mengetes garis EMA 50 dan break, plus terlihat masih terus ada akumulasi, maka MNCN berpotensi lanjut naik menuju harga 880 sampai 900 atau di garis EMA 150-nya. Dan selama kuat berada di atas garis EMA 50, maka secara tren MNCN akan mulai membaik trennya. Jadi akan terkonfirmasi garis downtrend MNCN telah patah. Jadi kedepannya akan sideways selama masih gagal break garis EMA 150. Tapi selama masih kuat di garis EMA 50, maka potensinya lebih besar untuk bisa break garis EMA 150 dan mulai bergerak uptrend. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.